peran kita yang harus kita sinergikan ke depan adalah bagaimana kemudian desa-desa wisata kita ini naik kelas gitu. NTB punya 2 pulau besar, Sumbawa dan Lombok. Jadi dua-duanya dalam kaitan tadi MXGP, dua-duanya memiliki potensi untuk mengeksplor sport tourism. Kemarin bulan pada periode awal 2022 sudah ada MotoGP di bulan Februari, dan sekarang di bulan Juni ada MXGP di Samosir. Ini membuktikan bahwa kita sangat serius untuk menggarap sport tourism. Dan apakah hanya sport tourism saja? Tentu saja tidak. Tetapi kalau kita mau kerucutkan kepada potensi sport tourism kita itu sebenarnya banyak sekali, Mas. Ya, kita punya jelas sirkuit Mandalika dan kemudian sirkuit Samosir, Silantan juga ada yang insya Allah tahun depan itu menjadi salah satu agenda MXGP juga. Jadi di NTB ini ada 2, di Samosir sama di Lantan. Nah, kemudian kita punya trek downhill tuh banyak tuh, ada di Sembalun, ada di Tetek Batu, ada di Pusuk, dan ada di tempat-tempat lain, ada 4 lah ya. Nah itu, dan mungkin juga yang belum terlalu terekspos bahwa kita juga punya satu sport tourism point yang cukup berkelas. Itu di Meninting ada bike park gitu. Nah itu menurut salah satu pembalap kita juara Asia itu bagus. Itu dibandingkan dengan di Banyuwangi atau yang di Pulau Gadung itu one of the best di antara itu. Nah jadi kedepannya ini tren pariwisata memang akan bergeser kepada minat khusus, quality tourism, dan kepada customized tourism seperti itu. Jadi orang bukan lagi datang hanya untuk melihat sesuatu yang sudah terkenal, sudah masif begitu kan, tetapi juga lebih kepada minat mereka dan kemudian juga lebih kepada mencari pengalaman dan kehidupan baru begitu. Jadi khusus untuk MXGP ini adalah bagian dari kerangka besar membangun pariwisata NTB yang tidak hanya soal MXGP, tetapi tidak hanya soal sport tourism, tetapi juga sport tourism itu kemudian menjadi bagian integral dari poin-poin item-item dari opsi pariwisata yang lainnya begitu. Ya kita nggak bisa berdiri sendiri ya, kita harus juga berkolaborasi dengan beberapa atau stakeholder yang tidak hanya berada di NTB tetapi juga di luar. Nah yang sudah kita lakukan adalah bahwa kita melakukan kerjasama dengan Bali untuk mempromosikan event MXGP ini gitu. Apalagi sekarang kan sudah ada trayek kapal cepat dari Bali menuju Gili Trawangan dan kemudian turun di Semanggi. Turun di Bangsal ya. Nah jadi kita melebarkan kolaborasi kita dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia, karena kita berharap bahwa gerakan ini seyogianya tidak hanya ditonton oleh kita tetapi juga oleh masyarakat seluas mungkin begitu, sehingga kemudian kita bisa menghadirkan ekonomi efek itu bukan hanya dari lokal kita tetapi juga dari daerah-daerah lain, domestik lah paling tidak sasaran kita, dan mudah-mudahan bisa juga mendapatkan manfaat ekonomi dari pengunjung dari internasional yang lebih banyak lagi gitu. Ini sudah menyiapkan QR code yang nanti terintegrasi ke sebuah kanal informasi yang integral gitu. Nah dari situ nanti semua masyarakat begitu datang ke Lombok tinggal scan aja, nanti langsung terkoneksi dengan kanal itu berupa media sosial atau web atau apa.
kita sudah punya itu, cuman kita belum launching karena memang kita perlu menginventarisir dulu semua potensi yang ada itu dan kemudian amenitasnya, kemudian segala macam, baru kemudian bisa kita launching. Tetapi sebagai sebuah metode sudah bisa kita launching sebetulnya. Nah, kemudian menjawab pertanyaan dari Mas Han tadi, menarik ini sebenarnya pertanyaannya nih, bagus banget ya. Bagaimana kemudian pariwisata ini mendatangkan investasi gitu ya. Investasi itu terkait erat sama tiga isu, politik, keamanan, lingkungan gitu kan. Nah, secara politik saya pikir kita dalam kondisi stabil, keamanan juga tidak ada isu-isu keamanan yang yang terlalu berat begitu ya, masih aman-aman saja, Lombok semuanya damai. Dan kemudian isu lingkungan, saya pikir juga kualitas udara NTB ini masih cukup baik gitu kan. Persoalan-persoalan lahan kritis apa segala macam juga masih ditangani, jadi ya kita akan getting better lah ke depannya seperti itu. Nah, untuk bisa menjangkau itu tentunya butuh kerja-kerja keras untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Jadi ini bukan hanya tugas BPD, tapi juga ini adalah komprehensif di antara semua stakeholder yang ada. Secara spesifik, BPPD itu sudah menyiapkan strategic partnership. Jadi kita sudah mulai menunjuk official partnership kita sebagai ambasador kita di luar negeri, satu dari Korea dan kedua dari Malaysia. Itu jadi nanti mereka yang akan membantu mempromosikan promosi pariwisata ke Lombok gitu. Kita sebagai bridging aja nih. Jadi nanti urusan bisnisnya, nanti B2B-nya itu kita cuma menjadi kanal, karena memang BPD kan tidak boleh berbisnis gitu. Tetapi kita memfasilitasi untuk agen-agen perjalanan atau pengusaha-pengusaha perjalanan ini saling berinteraksi satu sama lain antara satu negara dengan negara lain, dari luar negara lain ke provinsi NTB. Jadi udah kita siapkan baru dua official partnership sebagai ambasador pariwisata kita di luar negeri. Jadi kita memang sedang dalam proses, sebetulnya sudah lama kita menginventarisasi, tetapi ternyata setelah kita inventarisasi itu masih banyak sekali potensi yang lain sehingga belum kita update gitu kan. Nah, untuk itu sebetulnya gini Mas, bahwa kita di badan promosi itu kita bekerja di hilir. Ketika amenitasnya, infrastruktur umumnya, infrastruktur pariwisatanya itu sudah proper begitu, kita tinggal menjual itu. Nah, persoalannya apakah bagaimanakah keberpihakan anggaran untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu gitu, amenitas, infrastruktur umum, sektor pariwisataan gitu kan. Nah, ini yang harus didorong oleh teman-teman terutama di daerah-daerah agar kemudian destinasi-destinasi itu menjadi lebih layak kunjung gitu. Nah, yang menjadi prioritas kami adalah tentu saja daerah-daerah yang memiliki unikasi. Unikasi itu tentunya dia tidak memiliki persamaan dengan daerah-daerah yang lain, sehingga kemudian itu menjadi sesuatu yang memang punya nilai lebih untuk bisa kita jual. Seperti misalnya di Labuan Jambu, di Indonesia ini kan ada berapa ya tempat yang semacam Labuan Jambu, ada Derawan, ada Gorontalo, ada Raja Ampat, tetapi yang workshopnya stay di situ itu cuma di Labuan Jambu gitu. Karena ini yang sedang kita dorong agar kemudian bisa mendapatkan manfaat yang lebih luas dari masyarakat. Ada beberapa regulasi, misalnya ada trip dari Bali menuju Labuan Bajo. Nah, terus mereka buang saungnya itu di Labuan Jambu gitu, dan mereka langsung berinteraksinya itu kepada pemilik bagan, sehingga ada mata rantai ekonomi yang terputus gitu kan, yang semestinya bisa dilalui sepanjang perjalanan menuju Labuan Jambu. Mereka naik kapal dengan budget per pax
capex-nya itu sekitar puluhan juta, mereka tinggal sumbang ke pemilik bagannya itu beberapa, maksimal mungkin 1 juta, so duitnya nggak lari kepada masyarakat. Jadi hal-hal yang semacam ini yang harusnya lebih peka disikapi oleh pemerintah, terutama pemerintah kabupaten gitu. Jadi itu Mas, jadi jawaban saya adalah bahwa kita perlu meng-highlight dulu beberapa destinasi untuk kemudian menjadi trigger dari daerah-daerah yang lain. Nah, saya ingin menambahkan ada 99 desa wisata berdasarkan SK Gubernur itu. Yang masuk kan ada 4 kategori. Satu itu kategori berkembang, maju, satu kategori masih rintisan, berkembang, maju, mandiri gitu kan. Nah, yang maju aja di kita itu baru ada 4 desa wisata, yang mandiri belum ada. Jadi yang peran kita yang harus kita sinergikan ke depan adalah bagaimana kemudian desa-desa wisata kita ini naik kelas gitu. Sementara ini kita masih memiliki desa-desa wisata yang saya pikir nilai unikasi, hospitality-nya, amenitasnya itu masih perlu ditingkatkan supaya kemudian desa wisata ini tidak hanya menjadi bagian yang euforistik aja begitu, tetapi juga memang menjadi sesuatu yang dari awal sampai akhir itu terencana dengan baik.